Primetime Special only on Mo's 1058. Mo's 1058, delivering the most trending news. Primetime Special. Jadi di ajang ini biasanya kita mengundang para narasumber spesial untuk membahas isu-isu yang sedang trending. Dan hari ini spesial banget karena sekarang gilirannya kita yang berkunjung ke Gedung Sabta Pesona dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk bincang-bincang langsung bersama narasumber kita kali ini. Langsung sama Pak Menterinya ada Sandiaga Uno. Bang Sandi, apa kabar? Baik-baik Mas Angga, terima kasih nih Mo's Radio sudah saya terima meluangkan kasih dong, waktu untuk ketemu dan bincang-bincang tentang pariwisata dan ekonomi kreatif. Iya, dan saya senang sekali bersama rekan-rekan dari Mo's 1058 diundang ke gedung ini. Kita ngomongin tentunya tentang pariwisata nih Bang Sandi. Apa kabar pariwisata kita so far? Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur setelah masa-masa yang sangat sulit di tahun 2020-2021, tahun 2022 ini kita mulai memperlihatkan satu peningkatan aktivitas pariwisata dan ekonomi kreatif seiring dengan semakin membaiknya pengendalian pandemi. Target kita tahun ini bisa mencapai 1,8 sampai 3,6 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Tapi yang paling menarik nih, ini 2 tahun lebih cepat dari target. Indonesia berhasil menempatkan diri di posisi nomor 32 dalam indeks pariwisata dan perjalanan dunia. Kita untuk pertama kalinya melampaui Thailand, Vietnam, dan juga Malaysia dalam ranking World Economic Forum. Wow. Ini menunjukkan bahwa memang kepulihan pariwisata kita, terbangunnya ekonomi kreatif yang lebih variatif ini mendapatkan pengakuan dunia. Namun kita nggak bisa lengah karena ada lagi varian baru, ada lagi ancaman inflasi, kenaikan harga tiket pesawat, ketidaktersediaannya penerbangan. Jadi ini semua perlu kita sikapi dengan penuh kewaspadaan. Tapi kami sangat optimis, yakin tahun ini kita akan cetak 1,1 juta lapangan kerja baru berkualitas, dan tahun 2024 kita optimis akan mampu untuk membuka lapangan kerja sebanyak 4,4 juta. Amin. Ini pastinya harus didukung sama berbagai pihak ya, Bang Sandi ya. Tapi memang tadi sudah disinggung sih, kondisinya memang saat ini cukup menantang gitu. Yang terberatnya apa Bang Sandi? Kalau ngomongin challenge ke depannya 2000. COVID ini masih prioritas kita untuk kendalikan dengan penuh kewaspadaan. Karena kita bisa melihat peningkatan kita yang hampir 4 kali lipat dibanding tahun 2021 ini dipicu oleh kebijakan pengendalian pandemi yang terbukti alhamdulillah berhasil sampai saat ini. Jadi kunjungan wisatawan Nusantaranya mulai bergerak naik. Tahun ini kita targetkan 550 juta pergerakan, dan kita sudah melalui mudik, kita sudah melalui liburan sekolah yang baru saja berakhir ini, dan wisatawan mancanegara ini mulai saat kita membuka perbatasan di bulan Maret ini meningkat tajam, terutama Australia, terutama juga beberapa negara andalan Singapura, Malaysia, India sekarang, dan juga Inggris dan Amerika Serikat. Jadi saya melihat bahwa tantangan ini perlu kita sikapi dengan satu, kita harus gencarkan booster atau vaksinasi dosis 3. Ini sudah mulai kita lakukan di destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif. Kita tingkatkan protokol kesehatan dengan sertifikasi CHSE, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability. Dan terakhir, aplikasi Peduli Lindungi yang selama ini banyak sekali membantu dari bagaimana kita mengendalikan pandemi, pelacakan, juga kepatuhan, dan keharusan untuk testing. Ini sangat memberikan satu dampak yang positif
dari kebangkitan pariwisata kita. Tadi Bang Sandi kan singgung tuh soal salah satu ini kita Australia tuh ya turisnya kan baru-baru ini ada isu tuh mereka karena berkaitan dengan wabah PMK kan ada himbauan katanya mereka yang berkunjung dari Indonesia buang sepatunya kalau balik ke Australia. Ada tanggapan nggak Bang Sandi? Ya, pertama-tama kita harus menganggap ini dengan sangat serius karena ini berpotensi menjadi satu ganjalan untuk pasar yang paling potensial buat kita, yaitu Australia. Jadi saya langsung bergerak koordinasi dengan kementerian lembaga bahwa Menteri Kesehatan langsung memberikan statement bahwa keadaan di sini masih sangat terkendali dan kita sudah memberikan kebijakan yang tegas jika ada ternak yang terkena PMK untuk langsung dipotong dan digantikan biayanya kepada para peternak. Jadi dengan tindakan yang tegas itu Australia dan beberapa negara lain mengapresiasi dan per hari ini alhamdulillah kunjungan wisatawan dari Australia terus meningkat dan kita berharap target 1,5 juta target wisatawan dari Australia dalam beberapa kuartal ke depan ini bisa kita capai. Bisa dicapai. Oke, most people, ini masih banyak sih sebenarnya yang mau saya tanyakan sama Bang Sandi, tapi kita akan break dulu sebentar. Kita kembali lagi ngobrol-ngobrol di Prime Time Special bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Uno, setelah yang satu ini. Stay tuned. Prime Time Special only on Moose 105.8. Prime Time Special only on Moose 105.8. Moose 105.8, delivering the most trending news. Balik lagi di Prime Time Special bersama saya Erlingga Panega, juga bersama narasumber kita yang sangat spesial juga pagi hari ini. Ada Sandiaga Uno, Menparekraf, ngobrol-ngobrol tentang industri pariwisata dan juga tentunya industri kreatif. Kalau saya boleh, karena kan Bang Sandi itu Menteri Pariwisata dari sebuah negeri dengan variasi ragam budaya yang sangat kaya, ya kan? Nah ini salah satu kelebihan Indonesia pastinya, yang kalau saya boleh bilang misalnya begini, soal budaya nih Bang Sandi. Kalau saya baca kan Korea Selatan misalnya mereka menargetkan sekitar ada 11 miliar US dollar untuk ekspor budayanya, ya K-pop dan lain-lain. Nah itu mungkin kalau di put it into perspektif kurang lebih sama dengan kalau kita mengekspor dalam setahun ya besi dan baja tuh. Itu sekitar nilainya kurang lebih sama, sekitar 10 miliar gitu. Nah ini industri kreatif kan memang kita selalu pasti lihat Korea Selatan karena mereka berhasil mengekspor kemana-mana. Gimana Bang Sandi? Jadi kalau dilihat dari ekonomi kreatif, kontribusinya terhadap ekonomi, Indonesia ini sudah posisi 3. Pertama, Amerika dengan Hollywood, dengan beberapa subsektor ekonomi kreatifnya yang sangat kuat. Yang kedua, Korea tentunya dengan K-pop, drakor dan lain sebagainya. Indonesia sekarang posisi 3. Kita punya 3 subsektor yang sangat dominan, yaitu kuliner, kriya, dan fashion. Namun kita juga punya beberapa pandemic winners atau pemenang pandemi. Sektor-sektor aplikasi, gaming, televisi juga, radio. Ini kan ternyata di tengah-tengah pandemi ini meningkat. Tahun 2021 kita berhasil memecahkan rekor mengekspor produk ekonomi kreatif total 21,8 miliar US dollar. Jadi ini adalah sektor yang mencetak 14 juta lapangan kerja dan meningkat terus. Per hari ini sudah mencetak 20 juta lapangan kerja yang baru dan berkualitas. Ini untuk anak-anak muda, ekonomi kreatif ini gue banget gitu loh. Dan ada yang bilang, wah kalau dibilang radio, kalau kita ngomong radio itu jadul banget. Sekarang radio ini justru dengan digitalisasi making a comeback. Dan kita lihat beberapa subsektor ekonomi kreatif kita punya kelas dunia, punya kualitas yang nggak kalah sama negara-negara lain. Jadi kalau kita teruskan kebijakan yang sangat berpihak kepada UMKM, ekonomi kreatif, kebijakan yang inovatif, saya yakin
karena kita punya pasar yang jauh lebih besar dari Korea, di satu titik kita akan mampu untuk mampu meningkatkan produk ekonomi kreatif kita, menggantikan ekonomi ekstraktif kita, dan pada satu saat kita bisa salah satu yang Ekstraktif itu terbesar. artinya? Ya kan selama ini ekonomi Indonesia itu ekstraktif, sumber daya alam, batu bara, dan semua yang berkaitan dengan tambang dan lain sebagainya. Ini yang sekarang tergantikan dengan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ini terbarukan, berbasis imajinasi dan kreativitas. Dan dari jumlah lapangan kerja tadi 20 juta lapangan kerja, ternyata ini adalah lapangan kerja yang sangat bisa digerakkan dengan investasi yang lebih berkelanjutan. Jadi investasi-investasi ini ramah lingkungan, tidak memiliki dampak yang buruk terhadap lingkungan kita, tapi justru membantu strategi Indonesia untuk menjadi pemimpin dunia, world leaders dari segi climate action. Oke, dan memang kan kalau dulu ditargetkan industri film, musik gitu, termasuk games, aplikasi games juga salah satu yang menjadi target untuk kekuatan di industri kreatif. Ya, dan kita sekarang lagi baru saja mendapatkan kabar gembira nih buat para di-share nih sama pendengar. Maksudnya pagi ini nih, kita mendapat kabar Presiden Jokowi sudah menandatangani peraturan pemerintah yang memberikan landasan hukum agar kekayaan intelektual ini bisa menjadi objek pembiayaan. Oh, jadi bisa kayak nih, jadi kayak musik ini bisa dijaminkan untuk menjadi kolateral atau agunan untuk pembiayaan di perbankan. Film juga seperti itu. Dan ini menunjukkan bahwa kita udah satu tingkat lagi lebih atas dalam memberikan apresiasi kepada produk-produk ekonomi kreatif kita. Jadi saya sangat optimis dan memang menyikapi beberapa tantangan ekonomi, karena walaupun saya bicara 1,1 juta lapangan kerja baru, ada 3,5 juta lapangan kerja yang dibutuhkan, karena setiap tahun itu lulusan dari sistem pendidikan kita pencari kerja itu 3,5 juta. Jadi ini PR kita yang besar. Saya yakin ke depan jika kita memiliki strategi yang tepat, kita bisa diserap tuh ya, menyerap, dan kita bisa membangkitkan ekonomi kita, membuka peluang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oke, kabar gembira ya, ini mesti di-share ke most people. Jadi nggak ada lagi ya istilahnya seniman yang kemudian jatuh miskin gitu karena nggak bisa. Ya, apalagi seniman yang memiliki karya, karena karyanya itu akan terus menghasilkan selama masih didengar, selama masih dinikmati oleh masyarakat. Dengan perlindungan hak kekayaan intelektual ini, mereka akan tetap mendapatkan bagian dari pemasukannya. Oke. Ada lagi nih Bang Sandi, kalau ngomongin soal industri kreatif ya, kan baru-baru ini juga lagi viral tentang yang namanya fenomena Citayam Fashion Week. Ini juga fenomena yang cukup menggairahkan lah industri baik kreatif maupun juga pariwisata begitu. Gimana Bang Sandi tanggapan? Ya, pariwisata dari segi urban tourism. Urban tourism ya. Ini anak-anak di Citayam ini tidak terlalu jauh dari Jakarta. Mereka menghabiskan liburan sekolah, datang ke, saya ikut waktu itu mendesain stasiun Duku Atas dan area di mana di situ sebetulnya interaksi dari beberapa moda transportasi. Dan ini juga mendorong salah satu subsektor di bawah ekonomi kreatif, yaitu fashion. Dan dikombinasikan dengan begitu apik, cantik, ciamik, dan menjadi konten yang menarik. Nah, yang menarik juga adalah dampak terhadap UMKM sekitarnya. Kuliner, penjualan kopi meningkat, penjualan kuliner lokal juga yang dikelola oleh UMKM meningkat. Dan ini menjadi sebuah tentunya fenomena subculture yang perlu kita berikan apresiasi. Dan saya selalu ingatkan, selama mereka tidak membuat onar, tidak menyampah, tidak kita bilang kan mudah-mudahan memberikan contoh yang baik. Ini kita harus justru memberikan ruang
dan peluang mereka, dan oleh karena itu saya menawarkan beasiswa. Nah, ini kita tahan dulu kayaknya. Dari segi, karena saya tidak ingin mereka hanya populer sekejap, Di sesaat media sosial saja, begitu ya. dan setelah itu akan dilupakan seiring dengan pergantian tren. Oke. Soal beasiswa boleh nanti kita Boleh. Mas Wipal masih di Prime Time Special bersama saya, Angga, bersama Bang Sandi juga. Kita ngobrol-ngobrol lagi abis ini tentang, mungkin kita bahas sedikit tentang politik di 2024 nanti. Stay tune ya. Prime Time Special only on Moose 105.8. Prime Time Special only on Moose 105.8. Ya, kembali lagi bergabung dengan Moose Radio 105.8. Bersama dengan tamu saya, yaitu Mas Angga. Pagi ini kita akan mengupas sedikit tentang aspirasi politik dari Mas Angga. Yang kalau melihat dari penampilannya sangat cocok untuk menjadi anggota Dewan yang terhormat. Bisa ya? Bisa. Bisa. Dari partai mana kira-kira ya? Saya dari Partai Mouse pasti. Partai Mouse Viral. Mouse Viral. Ini lagi latihan nih. Karena siapa tahu setelah ini saya bisa mendaftar kerja di industri radio. Karena salah satu, ya ini adalah subsektor ekonomi kreatif juga. Salah satu yang menghiasi hidup saya di masa remaja itu memang radio. Saya sangat menikmati. Tadi saya baru mau tanya, kalau sekarang kan nongkrongnya di SCBD. Bang Sandi dulu nongkrong di mana, Bang? Melawai dulu. Nah iya kan, berarti ketahuan dong angkatannya. Ya, angkatannya tahu. Angkatan, ya. Iya, angkatan itu ya, Melawai. Terus ya cuma sayangnya dulu kan memang belum seperti sekarang ada media sosial, belum ada apa. Ya, dulu masih sangat boleh dibilang interaksi kita itu sangat fisikal gitu, ketemu, bertatapan, paling ya audio visual udah nggak ada, tapi audio, telepon. Iya benar. Telepon, dan saat itu. Zaman itu ya. Zaman itu tapi seru banget. Ini kalau ngomongin masa lalu, sebenarnya saya juga nostalgia, Bang, kalau berkunjung ke gedung Sabta Pesona ini. Karena dulu kan saya sempat jadi duta pariwisata Jakarta. Oh, Abang sombong None? sedikit nggak apa-apa. Sempat kepilih. Oh, tahun berapa itu? Zaman Krismon. Oh, 9798 ya. Jadi saya dulu Abang Krismon sebenarnya. Tapi waktu itu juga pas zaman Krismon, Bang Sandi juga lagi berjuang tuh ya. Lagi betul-betul lagi galau merasa ya, ada di titik terendah. Titik Karena terendah saya waktu di itu ya? PHK, saya merasakan tidak memiliki pekerjaan. Itu benar-benar ini, Bang? Benar-benar nggak punya penghasilan, utang menumpuk. Saya akhirnya balik tinggal di rumah orang tua saya, dan biasanya teman sedikit tuh, Bang, kalau lagi begitu, Bang Sandi. Biasanya melipir satu-satu tuh biasanya. Iya, temen. Iya, temen. Udah kayak kita penyakit lepra ditinggalin. Tapi pasti ada satu yang benar-benar dekat waktu itu. Mbak Nur. Pak Nur. Mbak Nur. Oh, Mbak Nur Ais. Ya, itu istri waktu itu yang. Kalau teman-teman ada beberapa yang masih. Kayaknya dulu ada yang dipinjemin duit sampai. Ada yang gitu pinjam duit, ada apa namanya? Yang berjasa lah waktu itu ya. Yang berjasa, ada sahabat juga yang masih terus. Ada juga koleha yang membuka peluang untuk bekerja sama. Jadi masa-masa sulit itulah yang sebetulnya menempa kita. Dan saya bisa membuka suatu usaha yang diawali hanya 3 orang saja, sampai saat ini sudah membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan itu. Tentunya mengalami sebuah pasang surut yang sekarang pengalaman itu saya bawa ke pemerintahan. Saya yakin sebetulnya bangsa ini bangsa yang sangat hebat, bangsa besar. Jika diberikan satu kepemimpinan yang bisa memberdayakan masyarakatnya, bisa mensejahterakan. Saya yakin banget visi Pak Jokowi ini Indonesia Emas 2045 ini bisa kita capai. Bisa kita capai. Nah, pas banget. Kita kan emang jadi tadi mau ngomongin sedikit soal politik nih. Bang Sandi kan pernah jadi ketua HIPMI, pernah jadi wakil gubernur, pernah ya sekarang jadi menteri pariwisata begitu. Pernah jadi cawapres juga ya. Ini memang kalau ngomongin soal politik tahun 2024 nanti, apakah masih mau maju? Jadi perlu saya sampaikan kepada teman-teman di
Most people, ya. Yeah. Most people, most viral, bahwa tahapan pemilu itu sudah dimulai bulan Juni yang lalu. Dan pemilu sendiri akan berlangsung 14 Februari 2024. Hari Valentine itu ya? Ya, hari Valentine. Hari cinta. Hari cinta. Nah, penentuan calon presiden, calon wakil presiden akan ditentukan oleh partai politik kira-kira medio September 2023. Tahun depan, oke. Berarti masih ada total sekitar 14 bulan dari sekarang. Dan tentunya sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden Jokowi, semua menteri, saya ini pernah kontestasi demokrasi, menjadi rivalnya Pak Jokowi di 2019. Teman kampanye sebelah gedungnya. Teman kampanye saya, gedungnya sebelah, Pak Menhan sebelah. Pak Menhan sekarang. Jadi kita sangat mengerti bahwa sebagai menteri ini kita adalah pembantu presiden, dan presiden sudah mengarahkan untuk menuntaskan segala agenda dan fokus pada tugas kementerian. Okay. Tapi menariknya juga beliau menitipkan pesan, sampaikan kepada masyarakat bahwa ada beberapa ancaman di bidang ekonomi. Ekonomi kita ini masih tergolong baik. Tapi negara-negara lain mulai bertumbangan karena krisis pangan dan krisis energi. Sri Lanka. Walaupun kita masih tergolong baik, tapi kita harus waspada dan mulai mengencangkan ikat pinggang, memastikan kita bisa melalui ancaman krisis ini. Sampaikan kepada masyarakat. Dan agar kontestasi demokrasi ke depan, kita betul-betul melanjutkan pembangunan yang sudah berlangsung beberapa tahun terakhir yang baik ini. Dari reformasi sudah 25 tahun. Ini jangan sampai kita tidak menggunakan momentum Indonesia sebagai negara yang sekarang banyak dihargai dunia. Kemarin IMF datang ke sini memberikan apresiasi pembangunan kita. G20 juga sekarang kita presidensi. Jadi itu mengenai 2024, tapi saya yakin isunya ini adalah mengenai bagaimana kita bisa melanjutkan pembangunan yang sudah baik ini, bagaimana kita bisa membangun ekonomi masyarakat, bagaimana membuka lapangan kerja bagi para generasi Z, generasi milenial kita ini. Dan terakhir, bagaimana bisa memastikan Indonesia itu masuk di tahun 2035 ke atas sebagai 5 besar ekonomi terbesar di dunia. Abang siap berarti untuk melanjutkan? Jadi gini, okay. Ini juga pertanyaan yang mesti dijawab. Karena di level pemimpinan tertinggi, sampai kepada level terendah, kalau dalam konteks membangun NKRI, kalau dalam membangun berdasarkan landasan Pancasila dan merajut tenun kebangsaan kita, siapapun harus siap. Siapapun. Jangankan saya di posisi ini, Mas Angga juga mesti siap. Karena ini bicara merah putih. Jadi kita kalau udah hal ini adalah bagaimana membangun bangsa, bagaimana bisa berkontribusi buat Indonesia, kita harus jawabannya siap. Nah, tapi siapa yang nanti akan mengikuti itu tentunya domainnya partai politik. Jadi partai politik sekarang sampai 14 bulan ke depan akan menentukan pilihan. Dan ini akan menarik karena kontestasi demokrasi kita ini semakin matang, semakin bijaksana, dan mudah-mudahan nanti akan mensejahterakan. Ini politik kesejahteraan kita. Amin. Oke, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan yang mau saya tanyakan seputar politik, tapi kayaknya kita tahan dulu. Most people masih terus bersama saya, pokoknya Angga bersama Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno di Primetime Special. Stay tuned. Primetime Special only on Moose 105.8. Primetime Special only on Moose 105.8. Moose 105.8, delivering the most trending news. Primetime Special bersama Sandiaga Uno. Kita ngobrol-ngobrol, lanjut. Tadi udah ngomongin soal bagaimana harapan kita di bidang pariwisata, industri kreatif juga.
bagaimana singgung juga tadi soal politik 2024. Tapi sebenarnya kan hasil survei belakangan banyak yang mengatakan bahwa Bang Sandi gitu kayaknya secara elektabilitas bisa disejajarkan lah sama RK, Ridwan Kamil, sama Khofifah gitu misalnya. Gimana Bang? Saya pengalaman mengikuti kontestasi demokrasi misalnya waktu di Jakarta. Saya waktu memulai itu surveinya itu 0, sekian persen gitu. Dan survei itu memotret pengenalan masyarakat, memotret kedisukaan dan juga karena pemilunya baru 2024, keterpilihan itu belum terlalu relevan menurut saya dari segi ilmu yang saya dapat selama saya ada di pengalaman baik di DKI maupun di 2019 kemarin. Jadi pada intinya angka-angka itu tentunya kita apresiasi, kita ambil sebagai suatu tolok ukur, tapi bagi kami yang di kabinet yang terpenting itu bagaimana 34 juta sampai 40 juta masyarakat Indonesia di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, ini data BPS baru keluar, yang sekarang sudah mulai menggeliat dan memberikan apresiasi itu merasa terlayani dengan kehadiran kita. Jadi tentunya jika mereka merasa terlayani, mereka merasa manfaatnya kepemimpinan kita di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentunya akan berdampak langsung dan memiliki korelasi terhadap apa yang nanti dinilai oleh masyarakat. Jadi saya fokus, saya rasa 34 sampai 40 juta masyarakat Indonesia di Parekraf, terutama ibu-ibu, emak-emak kuliner, anak muda yang ingin memulai usaha, ini terbantukan dengan kehadiran kita, dengan kebijakan kita, dan juga tentunya dengan kebangkitan pariwisata kita. Tadi kalau singgung soal ibu-ibu, anak muda gitu ya, Bang Sandi kan memang sosok yang cukup mewakili ya anak muda gitu, sosok yang memberikan angin segar lah kalau dalam dunia politik begitu. Dan ya buktinya kemarin juga memang ya pasti di sebagian besar nih most people, para ibu-ibu di sana ya, pasti banyak yang kemarin, salah satunya istri saya juga kemarin memilih Bang Sandi. Dia bilang saya bukan memilih karena Prabowo, dia bilang gitu. Saya karena memilih karena Bang Sandi gitu. Sorry Pak Menan. Ya itu apa namanya, pembicaraan jujur dari istri saya, dia bilang begitu. Karena memang dia sendiri bilang sosok Bang Sandi itu cukup mewakili lah untuk generasi muda, untuk generasi ya artinya ada pembaruan dalam negeri politik di Indonesia. Gimana Bang Sandi tanggapan? Ya tentunya kalau kita, ya saya ucapkan terima kasih dan titip salam buat istri. Ada orangnya. Saya melihat bahwa banyak sekali lini kehidupan kita ini, para ibu-ibu ini yang menentukan arah kemajuan dan arah pembangunan serta arah generasi muda kita ke depan. Karena mereka decision maker, belanja mereka, tentuin wisata mereka, beli produk ekonomi kreatif mereka, makan apa hari ini mereka, pilih sekolah mereka juga. Mbak Nur begitu ya? Iya banget ya. Jadi kita cuma nyediain dananya aja. Kita harus bekerja untuk dananya tercukupi gitu. Tapi saya lihat bahwa saya membuka komunikasi sama, waktu itu dibilang partai emak-emak gitu. Partai emak-emak. Tapi saya bilang, saya mendengar karena selama ini mungkin itu subkultur atau demografi yang tidak terlalu aktif dalam kontestasi demokrasi kita dan dalam politik kita yang semakin kita sederhanakan, mudah-mudahan semakin bijaksana, semakin matang ini, mereka akan terwakili. Dan saya siap untuk terus menyuarakan apa yang menjadi kekhawatiran mereka. Karena mereka punya rasa khawatir, harga bahan-bahan pokok naik nih. Oh iya, cabai mereka bersentuhan naik, langsung di depan. Iya, cabai naik, bawang naik, ini minyak goreng susah. Nah, ini yang perlu kita apresiasi karena bagaimanapun juga itu real yang ada di masyarakat yang harus disolusikan oleh pemerintah. Baiklah. Jadi harapannya seperti itu ya. Sosok pemimpin 2024 kayaknya seperti itu ya. Amin. Amin. Makasih banyak
Saya mau Mas apa Bang, saya suka bingung kadang-kadang. Bang Sandi, makasih banyak. Terima kasih. Buat Mas ngobrol-ngobrolnya. Pagi hari ini sudah diundang juga saya ke Gedung Sabta Pesona sekaligus nostalgia. Iya. Zaman-zaman saya itu dulu terpilih jadi duta pariwisata. Tapi Jadi kalau masih sekali perlu, jadi duta pariwisata, seumur hidup jadi duta pariwisata. siap, Bang. Jadi nanti saya tugasin untuk ikut mempromosikan destinasi-destinasi pariwisata kita bersama Mouse Radio. Yeah. Thank you Most People, dan sampai ketemu di Primetime Special selanjutnya. Primetime Special only on Moose 105.8.